Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Pada masa lampau, jauh sebelum Banyuwangi menjadi kota di ujung timur Pulau Jawa, wilayah ini dikenal sebagai bagian dari kerajaan besar bernama Kerajaan Blambangan. Di sana, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Raja Sulakromo, yang dikenal luas karena keadilannya dan kecintaannya pada rakyat. Namun bukan Raja Sulakromo yang menjadi pusat cerita ini, melainkan sang patih kepercayaannya, seorang laki-laki gagah, jujur, dan cerdas bernama Patih Sidapaksa. Sidapaksa bukan hanya pemimpin perang yang tangguh, tetapi juga sosok keluarga yang sangat dihormati. Ia memiliki seorang istri yang luar biasa cantik dan setia bernama Dewi Sri Tanjung. Kecantikan Sri Tanjung bukan hanya tampak dari wajahnya, tetapi juga dari kelembutan hati dan ketulusan cintanya kepada suaminya. Pasangan ini hidup bahagia. Mereka tinggal di rumah megah dekat istana, dihormati rakyat, dan menjadi teladan bagi banyak keluarga. Sri Tanjung bahkan sering membantu rakyat kecil, membagi makanan, dan mengobati orang sakit dengan ramuan tradisional. Namun, sebagaimana bunga yang indah akan selalu mengundang tatapan, kecantikan Sri Tanjung juga menarik perhatian Raja Sulakromo. Mula-mula hanya kekaguman, tapi lama-lama Raja mulai menyimpan hasrat terlarang terhadap istri patihnya sendiri. Betapa beruntungnya Sidapaksa memiliki wanita seelok Sri Tanjung, batin Raja. Hari demi hari, rasa itu berkembang menjadi keinginan, dan keinginan menjadi obsesi. Namun karena Sidapaksa adalah patih yang paling setia, Raja tak bisa melangkah tanpa rencana licik. Suatu hari, Raja Sulakromo memanggil Sidapaksa ke balairung istana. "Patih," ujarnya sambil menepuk bahu kepercayaannya itu, "aku memiliki titah rahasia untukmu. Kau harus membawa surat ini ke kerajaan jauh di seberang lautan. Hanya engkau yang kupercaya." Sidapaksa menerima titah itu tanpa curiga. Ia mencium tangan raja dan bersumpah akan menjalankan perintah dengan sepenuh jiwa. Malam harinya, ia pamit pada Sri Tanjung. Sang istri mencium tangan suaminya, memeluknya erat dan berpesan, "Pergilah dengan hati-hati, aku akan menunggumu seberapa lama pun." Tak ada yang mereka tahu, bahwa perpisahan malam itu adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang cinta dan kesetiaan mereka. Sejak kepergian Patih Sidapaksa, membawa surat titah ke kerajaan seberang, suasana istana Blambangan berubah. Raja Sulakromo yang biasanya tenang dan penuh wibawa, kini tampak gelisah dan tak sabar. Namun gelisah itu bukan karena perang atau ancaman, melainkan karena hasratnya terhadap Sri Tanjung semakin membara. Dengan hilangnya Sidapaksa dari istana untuk waktu yang lama, Raja merasa saatnya telah tiba. Ia memerintahkan pengawal untuk memanggil Sri Tanjung menghadap ke istana, dengan dalih bahwa ratu ingin menitipkan sesuatu. Sri Tanjung datang dengan mengenakan kebaya sederhana, wajahnya anggun meski matanya masih menyiratkan rindu akan suaminya yang jauh. "Paduka memanggil hamba?" tanyanya sambil menunduk hormat. Raja Sulakromo berdiri dari tahtanya dan berjalan perlahan menghampiri. Tatapan matanya berbeda dari biasanya, bukan tatapan raja kepada istri seorang patih, melainkan tatapan lelaki kepada wanita yang ia inginkan. "Dewi Sri Tanjung," katanya pelan, "engkau wanita paling cantik yang pernah kulihat di negeri ini. Seandainya engkau menjadi permaisuriku, aku akan membuatmu ratu sejati." Sri Tanjung terkejut. Ia langsung menunduk lebih dalam, tubuhnya gemetar. "Paduka," ucapnya dengan suara bergetar, "hamba hanyalah istri dari Patih Paduka yang setia. Hamba mencintai suami hamba sepenuh hati, dan tak ada ruang dalam hati ini untuk pria lain, bahkan seorang raja sekalipun." Kata-kata itu bagai cambuk bagi Raja Sulakromo. Wajahnya memerah. Ia tak pernah ditolak, apalagi oleh seorang wanita yang bukan bangsawan. "Aku memberimu kesempatan, Sri Tanjung. Jangan sampai penolakmu menjadi malapetaka bagi dirimu," bentaknya. Namun Sri Tanjung tetap kukuh. "Cinta tidak bisa dibeli, Paduka. Hamba tidak bisa mengkhianati Sidapaksa." Raja Sulakromo marah besar. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Dengan amarah membara, ia merancang rencana jahat baru. Menfitnah Sri Tanjung, agar saat Sidapaksa kembali, ia sendiri yang akan menghancurkan istrinya.
Malam itu, ia menyuruh dayang istana menyebarkan gosip ke seluruh kalangan istana bahwa Sri Tanjung telah menggoda raja saat suaminya pergi. Berita itu menyebar cepat bagaikan api di tengah ilalang kering. Keesokan paginya, Sri Tanjung dipanggil ke istana lagi. Tapi kali ini bukan untuk digoda, melainkan untuk dihukum diam-diam, agar tak sempat menjelaskan apapun pada siapapun. Dan di tempat jauh, Pati Sidapaksa sedang berlayar pulang dengan hati penuh rindu, tanpa tahu bahwa sebuah badai fitnah telah menantinya di rumah. Hari-hari di Belambangan berjalan penuh gejolak. Gosip tentang Sri Tanjung makin berkembang liar. Sebagian abdi percaya, sebagian lainnya hanya diam dalam hati. Tapi karena berita itu keluar dari mulut para dayang istana dan ditopang diamnya raja, rakyat pun mulai percaya bahwa Sri Tanjung telah mencemari kehormatannya sendiri. Sri Tanjung dijaga ketat di rumahnya. Tidak diizinkan keluar, tidak pula diizinkan menerima tamu. Bukan sebagai tahanan resmi, tetapi dengan dalih melindungi sang istri Patih dari amukan rakyat. Padahal itu semua bagian dari rekayasa istana. Hingga akhirnya, setelah berminggu-minggu berlayar dan menempuh perjalanan berat, Pati Sidapaksa tiba kembali di pelabuhan Belambangan. Ia turun dari kapal dengan penuh semangat dan segera menuju istana untuk menyerahkan balasan surat dari kerajaan seberang. Raja Sulakromo menyambutnya seperti biasa, penuh senyum palsu. "Selamat datang kembali, patihku yang setia. Kau telah menunaikan tugas dengan baik," ucap raja sambil duduk di singgasananya. Sidapaksa berlutut hormat, tak menyadari gelap yang sedang menyelubungi rumah tangganya. Namun begitu ia hendak pamit untuk pulang menemui istrinya, Raja Sulakromo tiba-tiba berkata dengan nada serius, "Pati, ada satu hal yang harus kau dengar sebelum kau pulang." Wajah Sidapaksa berubah. Ia merasa ada yang tak beres. "Ada apa, Paduka?" Raja menarik napas dalam dan berpura-pura menyesal. "Selama kau pergi, istrimu, Sri Tanjung, telah mencoreng kehormatanmu. Ia datang ke istana dan mencoba menggoda diriku." Sidapaksa menatap raja dengan mata tak percaya. "Itu mustahil. Sri Tanjung tak akan melakukan itu." Raja melirik ke para dayang dan penjaga. "Tanyakan saja pada mereka." Semua menyaksikan bagaimana ia masuk istana tanpa izin, berpakaian tak pantas, dan mengumbar rayuan. Aku sebagai raja merasa malu dan terhina. Rasa percaya diri Sidapaksa mulai runtuh. Ia mencintai istrinya, tapi tuduhan itu datang dari orang yang ia hormati seumur hidupnya. "Paduka, hamba ingin bertemu langsung dengannya. Hamba ingin mendengar dari mulutnya sendiri," ujarnya dengan suara berat. Raja hanya mengangguk dingin. "Tentu, tapi ingat, seorang laki-laki terhormat harus mampu menegakkan harga dirinya. Bila istrimu benar-benar bersalah, apa yang akan kau lakukan?" Sidapaksa menunduk dalam. Ia tahu, sebagai seorang ksatria, kehormatan adalah segalanya. Tapi hatinya juga tahu, istrinya bukan wanita sembarangan. Namun benih keraguan sudah ditanamkan. Malam itu Sidapaksa pulang dengan langkah berat. Rumahnya senyap, namun cahaya masih menyala. Di sana di balik pintu, Sri Tanjung berdiri dengan mata penuh haru. "Suamiku, kau pulang," bisiknya. Sidapaksa tak menjawab. Ia hanya menatap tajam, mata yang penuh cinta, tapi juga dikepung keraguan. Sri Tanjung menatap wajah suaminya dengan mata yang berkaca. Ia ingin segera memeluk, ingin menangis di dadanya, menceritakan segalanya tentang godaan raja, fitnah yang dilemparkan, dan bagaimana ia dipenjara oleh kebohongan. Namun yang ia lihat bukanlah wajah hangat seperti dulu, melainkan sorot tajam penuh keraguan. Sidapaksa melangkah masuk. Kakinya berat, tapi tekadnya bulat. Ia harus tahu kebenaran dari mulut istrinya sendiri. "Benarkah?" Suaranya dalam dan parau. "Benarkah engkau mendatangi istana, mendekati raja, tanpa izin?" Sri Tanjung terdiam sejenak. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang besar telah berubah. Ia menggigit bibirnya, lalu menjawab dengan tenang, "Benar, aku dipanggil ke istana, tapi bukan untuk itu. Raja, dia menjebakku. Ia ingin aku menjadi permaisurinya." Sidapaksa terdiam. "Aku menolak," lanjut Sri Tanjung lirih. "Dengan segenap hatiku, aku menolak.
Tapi ia murka dan mulai menyebarkan fitnah. Kau tahu siapa aku, suamiku? Tidakkah kau percaya? Pertanyaan itu menusuk hati Sidapaksa. Ia ingin percaya. Tuhan tahu betapa ia ingin memeluk Sri Tanjung dan menepis semua tuduhan. Tapi benih keraguan yang ditanam raja, serta bisikan-bisikan para dayang istana telah tumbuh dalam pikirannya. Jika memang kau tidak bersalah, katanya pelan, buktikan padaku. Sri Tanjung menatapnya. Bagaimana aku bisa membuktikan cinta dan kesetiaan jika cintamu sendiri mulai memudar? Namun Sidapaksa hanya menunduk. Malam itu, rumah mereka hening. Tak ada pelukan, tak ada tawa. Hanya dua hati yang saling mencintai tapi mulai terpisah oleh kabut fitnah. Keesokan paginya, Sidapaksa melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia membawa Sri Tanjung ke sebuah telaga jernih yang jauh dari kota. Tempat itu dikenal sebagai tempat keramat. Tempat di mana kebenaran konon bisa terungkap melalui sumpah dan pengorbanan. Di hadapan air bening yang tenang, Sidapaksa berkata, "Jika engkau benar-benar setia, maka biarkan telaga ini menjadi saksi. Katakan sumpahmu, dan bila engkau berdusta, biarlah air ini menenggelamkanmu." Sri Tanjung menatap suaminya, orang yang selama ini ia cintai, hormati, dan bela dengan segenap jiwa. Air matanya menetes bukan karena takut mati, tapi karena dikhianati oleh keraguan orang yang paling ia percaya. Ia mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Demi bumi dan langit, demi cinta yang kupelihara, jika aku bersalah, biarlah tubuh ini hancur. Tapi jika aku suci, biarlah air ini menjernihkan namaku." Dan ia melangkah ke dalam telaga. Langkah kaki Sri Tanjung menimbulkan riak halus di permukaan telaga. Airnya begitu jernih hingga dasar, dan batu-batu kecil tampak jelas. Langit pagi memantul tenang di atasnya, seolah ikut menanti sumpah agung yang baru saja diucapkan. Sidapaksa berdiri di tepi, tubuhnya gemetar. Ia memegang gagang keris yang tergantung di pinggang. Bukan untuk menyerang, melainkan karena beban di dadanya semakin tak tertahankan. Dalam hatinya, ia masih mencintai Sri Tanjung. Tapi keraguan yang ditanamkan raja terasa seperti racun yang melemahkan hati. Sri Tanjung kini telah berdiri di tengah telaga. Air telah mencapai dadanya. Ia menengadahkan kedua tangan ke langit. "Jika aku berdusta, tenggelamkanlah aku," suaranya menggema, tegas dan tanpa getar. Dan tiba-tiba langit berubah, awan bergulung pelan, dan angin bertiup lembut. Air telaga bergetar, tapi bukan karena badai, melainkan karena sebuah keajaiban. Tubuh Sri Tanjung tak tenggelam. Sebaliknya, dari dalam air muncul kilau cahaya putih yang memancar dari bawah telaga. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya seperti jubah cahaya. Riak air membentuk lingkaran-lingkaran yang menari di sekelilingnya, dan bunga melati perlahan bermunculan, hanyut menyebar ke permukaan. Wangi yang sangat harum tiba-tiba memenuhi udara. Wangi yang belum pernah tercium di seluruh Blambangan. Wangi yang suci dan menyegarkan hati. Sidapaksa terbelalak. Matanya berkaca-kaca melihat kejadian itu. Sumpah Sri Tanjung tak hanya dibuktikan dengan kata, tapi juga disahkan oleh semesta. Bahkan burung-burung di sekitar telaga berhenti berkicau, seolah menghormati momen suci itu. Sri Tanjung tersenyum. Senyum terakhir yang ia berikan dengan penuh keikhlasan. Lalu perlahan-lahan, tubuhnya merunduk ke dalam air dan hilang tanpa jejak. Tanpa cipratan, tanpa suara, tanpa gelembung. Ia larut bersama kesuciannya, meninggalkan dunia dengan kehormatan yang utuh. Sidapaksa jatuh berlutut. Ia memekik dalam tangis. "Ampuni aku, istriku. Aku telah menyakitimu. Aku tak layak menerima cintamu." Air matanya jatuh ke permukaan telaga yang kini kembali tenang. Dan dari kejauhan, angin membawa harum melati itu ke seluruh penjuru Blambangan. Rakyat yang sebelumnya percaya pada fitnah mulai merasakan keanehan. Mereka pun berdatangan ke telaga dan mencium aroma harum yang tak biasa. Salah satu tetua desa berkata lirih, "Banyu, wangi, air yang harum. Ini bukan telaga biasa, ini adalah tempat suci." Dan sejak saat itulah daerah di sekitar telaga itu diberi nama Banyuwangi, dari kata banyu.
air dan wangi harum, untuk mengenang cinta, kesetiaan, dan pengorbanan Sri Tanjung yang tak ternoda. Setelah Sri Tanjung menghilang ke dalam telaga dengan tubuh bersinar dan aroma wangi yang menyebar ke seluruh penjuru, Pati Sidapaksa terduduk lemas di tepi air. Air matanya tak berhenti mengalir, membasahi dada dan wajah yang kini penuh sesal. Ia berteriak ke langit, Sri Tanjung, "Mengapa kau begitu mulia hingga tetap setia pada pria sepertiku yang sempat meragaimu? Aku tidak pantas menjadi suamimu. Aku yang bersalah." Rakyat yang berdatangan ke tepi telaga mulai menyaksikan Sidapaksa menangis seperti anak kecil. Sebagian merasa iba, sebagian merasa kecewa, tapi tak satu pun yang bisa menyangkal bahwa apa yang terjadi barusan adalah keajaiban sejati. Beberapa orang mulai mengambil air dari telaga itu. Ajaibnya, airnya tetap bening dan mengeluarkan aroma harum melati. Bahkan setelah diciduk dengan ember kayu, air itu tetap wangi. "Ini bukan air biasa," ujar seorang tetua desa. "Ini Banyuwangi," sahut yang lain. Berita mengenai wafatnya Sri Tanjung dan keajaiban telaga menyebar hingga ke seluruh penjuru Blambangan. Warga dari desa-desa jauh mulai berdatangan untuk melihat tempat yang menjadi saksi kesucian cinta seorang perempuan. Mereka membasuh tangan dengan airnya. Sebagian membawa pulang untuk obat, dan tak sedikit pula yang berdoa di sana. Di sisi lain, Sidapaksa memilih menyepi. Ia mengundurkan diri dari jabatan patih, menyerahkan semua kekuasaan dan harta, lalu mengasingkan diri di balik gunung. Ia hidup sebagai pertapa, berdoa dan memohon ampun setiap hari di dekat telaga tempat Sri Tanjung menghilang. "Jika aku tak bisa memelukmu lagi, biarkan aku menjaga telagamu, menjaga namamu, menjaga kisahmu," ujarnya lirih dalam doa. Ia menanam melati di sekitar telaga, dan setiap bunga yang mekar ia percayai sebagai wujud kehadiran Sri Tanjung yang masih menjaganya dari alam lain. Sebagian rakyat menyebut tempat itu sebagai telaga arwah suci, sebagian lainnya menyebutnya sebagai tempat turunnya cahaya langit. Namun satu hal yang tak pernah hilang dari telaga itu, aroma harum yang tak berasal dari dunia biasa. Dan sejak saat itu, nama Banyuwangi diabadikan. Bukan hanya sebagai nama wilayah, tetapi juga sebagai warisan cinta dan pengingat bahwa kebenaran dan kesetiaan akan selalu memancarkan keharuman, bahkan setelah tubuh tiada. Telaga itu kini telah menjadi tempat ziarah bagi rakyat Blambangan. Mereka datang bukan hanya untuk melihat airnya yang jernih dan harum, tapi juga untuk mengenang sosok Dewi Sri Tanjung, wanita yang mati dalam kesucian dan meninggalkan jejak wangi yang tak pernah hilang. Tak sedikit ibu-ibu yang membawa anaknya untuk memandikan mereka di pinggiran telaga, dengan harapan anak-anak mereka tumbuh setia dan berhati jernih seperti Sri Tanjung. Raja Sulakromo yang semula merasa puas dengan tipu muslihatnya, mendadak gelisah. Ia mendengar kabar bahwa Sri Tanjung telah wafat dengan cara yang suci dan ajaib, dan namanya kini diagungkan rakyat. Kemanapun ia pergi, ia mendengar bisikan rakyat. Raja telah kehilangan perempuan suci dan menyisakan fitnah. Banyuwangi lahir dari air matanya. Rakyat tidak butuh raja, mereka butuh keadilan seperti Sri Tanjung. Ketenangan raja terganggu. Ia mencoba membungkam pembicaraan. Tetapi cerita tentang Sri Tanjung menyebar lebih cepat dari langkah pasukan. Semakin ia menekan, semakin kuat legenda itu tumbuh. Akhirnya ia sadar bahwa fitnah yang ia lempar telah berbalik menjadi hukuman moral yang tak bisa ia enyahkan. Bahkan prajurit-prajuritnya mulai meragukan kebijaksanaannya, dan para penasihat mulai diam jika raja berbicara tentang perempuan. Beberapa tahun kemudian, saat Raja Sulakromo jatuh sakit, ia mengurung diri di istana. Dalam tidurnya, ia terus bermimpi buruk. Melihat Sri Tanjung datang dengan wajah bercahaya, berkata lembut namun menusuk. Paduka bisa memiliki istana, tapi takkan pernah memiliki jiwa yang murni. Raja bangkit dari tidurnya dengan tubuh basah oleh peluh. Ia tahu, dosa yang pernah ia lakukan akan tetap menjadi bayangan gelap dalam sejarah kerajaannya. Sementara itu, telaga yang harum itu terus dijaga oleh para pendeta dan rakyat sekitar.
Mereka memberi sesaji setiap purnama, menanam melati, dan menjaga agar tak satu pun merusak tempat itu. Nama Banyuwangi akhirnya diresmikan sebagai sebutan wilayah baru di ujung timur Jawa. Bukan karena letaknya di dekat air, melainkan karena air mata yang harum, Banyuwangi yang jatuh dari seorang wanita suci bernama Sri Tanjung. Seiring waktu, nama Banyuwangi bukan lagi sekadar sebutan untuk sebuah telaga, melainkan menjadi simbol. Sebuah warisan spiritual tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kebenaran yang tak tergoyahkan. Wilayah di sekitarnya pun mulai berkembang menjadi desa kecil, kemudian menjadi pusat pemerintahan lokal, hingga kelak menjadi cikal bakal kota. Para tetua desa mulai mencatat kisah Sri Tanjung dalam sulaman lontar dan kidung, menyanyikannya sebagai tembang pengantar tidur anak-anak, agar generasi muda tahu bahwa kehormatan bukan tentang tahta, tapi tentang ketulusan hati. Beberapa penyair menuliskan puisi yang kini masih sering dinyanyikan oleh sinden-sinden dalam pertunjukan rakyat. Sri Tanjung bukan bunga istana, tapi melati dari rakyat biasa. Disiram air hinaan dan fitnah, namun mekar dengan harum megah. Sidapaksa yang telah mengasingkan diri sejak kepergian istrinya hidup dalam penyesalan. Ia menjadi pertapa di lereng Gunung Ijen, menolak segala bentuk kekuasaan dan harta. Hanya satu hal yang ia simpan, sehelai selendang milik Sri Tanjung, yang pernah ia pegang di malam terakhir mereka bertemu. Setiap malam purnama, ia turun diam-diam ke telaga untuk menyapu dedaunan yang jatuh, membersihkan batu-batu kecil, dan memetik bunga melati liar yang tumbuh di sekitar sana. Ia tak pernah bicara pada siapapun, tapi orang-orang tahu ia menjaga telaga itu dengan air mata dan doa. Dan anehnya, setiap kali ia datang, aroma melati semakin harum. Raja Sulakromo akhirnya wafat dalam kesendirian, tanpa ahli waris dan tanpa diiringi doa rakyat. Istana Belambangan dirobohkan oleh waktu, tetapi nama Sri Tanjung tetap hidup dalam lagu dan legenda. Bahkan hingga berabad-abad kemudian, saat penjajah datang, lalu kemerdekaan diraih, dan kota-kota modern tumbuh, nama Banyuwangi tetap dipakai. Dan setiap kali seseorang bertanya apa arti nama itu, selalu akan ada seorang tua, seorang guru, atau ibu rumah tangga yang berkata, Banyuwangi berasal dari air mata seorang perempuan suci, air yang harum, karena cinta yang tidak tercela. Suatu malam purnama, puluhan tahun setelah Sri Tanjung menghilang ke dalam air, sebuah kejadian mengejutkan terjadi di tepi telaga. Beberapa penduduk yang tengah mengambil air untuk keperluan upacara, tiba-tiba mencium aroma melati yang sangat kuat, lebih harum dari biasanya. Angin pun berhembus lembut, membawa suara lirih yang seakan datang dari dalam air. Jangan lupakan kebenaran. Jangan lupakan kesetiaan. Mereka terdiam, saling pandang. Salah seorang sesepuh desa yang telah lama menjaga tempat itu menangis perlahan. Itu suara Sri Tanjung, katanya dengan suara parau. Berita tentang suara misterius itu menyebar cepat. Warga berdatangan, menaruh bunga dan dupa di sekitar telaga. Beberapa merasa merinding, tapi sebagian besar merasa damai. Seolah roh Sri Tanjung masih menjaga mereka, menjadi penuntun dalam gelapnya dunia yang penuh tipu daya. Tak lama kemudian, muncul gagasan di antara tetua adat untuk membuat upacara tahunan untuk menghormati Sri Tanjung. Mereka menamainya Ritual Banyuwangi, persembahan bunga dan doa yang dilaksanakan setiap purnama pertama setelah panen. Dalam ritual itu, para perempuan mengenakan kebaya putih dan membawa air dari telaga ke alun-alun desa, lalu memercikannya sebagai simbol pembersihan hati dan pikiran. Para laki-laki memayungi prosesi itu dengan tombak berhias bunga, melambangkan perlindungan terhadap kesucian. Ini bukan sekadar penghormatan, ujar kepala adat. Ini adalah pengingat bahwa kebenaran, betapapun ditekan, akan tetap bersinar. Bahwa cinta yang murni akan meninggalkan jejak harum, bahkan setelah kematian. Di tahun-tahun berikutnya, ritual ini menjadi identitas budaya Banyuwangi. Turis-turis pun mulai datang untuk menyaksikannya. Tapi bagi penduduk asli, ritual ini bukan tontonan, melainkan pengikat antara masa lalu dan masa kini, antara legenda dan kenyataan.
Di tengah semua itu, telaga tempat Sri Tanjung menghilang tetap terjaga. Tak ada bangunan mewah di sekitarnya. Hanya bunga melati, pohon-pohon tua, dan suara alam yang kadang membawa pesan-pesan lembut, seolah Sri Tanjung masih bicara dari dalam air. Dan Pati Sidapaksa, yang usianya kini telah senja, masih datang diam-diam ke tepi telaga. Ia tak bicara pada siapapun. Ia hanya duduk memandangi air yang tenang dan berbisik lirih. Aku masih di sini, Tanjung, menjagamu, mendoakanmu, dan mencintaimu hingga hayatku habis. Pagi itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara di sekitar telaga terasa hening, bahkan burung-burung pun tak terdengar berkicau. Beberapa warga yang tinggal di desa sekitar merasa suasana berbeda, seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Di sisi lain, di bawah pohon tua yang rindang tak jauh dari telaga, Pati Sidapaksa duduk bersila. Usianya kini sangat renta. Rambutnya telah memutih semua, janggutnya panjang dan lembut. Di pangkuannya tergeletak sehelai selendang melati yang dulu ia simpan milik Sri Tanjung. Hari itu ia tak berkata-kata. Ia hanya memandangi permukaan telaga yang tenang, di mana berpuluh tahun lalu istrinya menghilang. Air matanya telah kering, tapi penyesalannya tak pernah benar-benar sirna. Ia tidak lagi menyalahkan siapapun. Ia tak lagi menuntut. Ia hanya ingin menutup hidupnya di tempat yang telah menjadi rumah bagi jiwanya selama ini. Beberapa penduduk yang lewat melihatnya dari jauh. Mereka tak berani mendekat. Sosok Sidapaksa, meski telah lama meninggalkan jabatan, masih sangat dihormati. Menjelang sore, langit berubah jingga. Cahaya matahari memantul ke permukaan air telaga, membuatnya tampak seperti cermin emas. Di saat itulah, sebuah keajaiban terjadi. Dari tengah telaga muncul kepulan kabut putih yang perlahan-lahan membentuk siluet seorang wanita. Anggun, bersinar, dan bermandikan cahaya. Wajahnya lembut, tersenyum penuh kasih. Dialah Sri Tanjung. Sidapaksa membuka matanya dan melihat sosok itu. Ia tidak terkejut. Justru ia tersenyum tenang. "Engkau datang." Akhirnya, bisiknya pelan. Sri Tanjung mengangguk, seolah menyambutnya kembali. Dan pada detik itu, tubuh Sidapaksa bersandar pelan ke batang pohon. Nafasnya terhenti. Namun wajahnya tetap tersenyum, damai seolah telah pulang ke tempat yang seharusnya. Penduduk menemukan jasadnya malam itu. Ia masih memeluk selendang Sri Tanjung. Dan di sekeliling tubuhnya, bunga melati bermekaran seolah ditabur dari langit. Hari itu ditetapkan sebagai Hari Tanjung Sidapaksa. Dan sejak saat itu, setiap upacara Banyuwangi juga menyertakan penghormatan kepada Sang Patih yang akhirnya bersatu kembali dengan cintanya dalam keabadian. Air telaga menjadi semakin harum. Dan bagi mereka yang datang dengan hati bersih, suara lembut kadang terdengar dari balik kabut. Cinta sejati tak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali bersatu. Setelah kepergian Patih Sidapaksa yang damai di tepi telaga, rakyat Blambangan mulai menyadari bahwa tempat itu bukan lagi sekadar tanah biasa. Itu adalah tanah suci. Tempat cinta diuji dan dibuktikan, di mana air menjadi saksi kesetiaan dan aroma menjadi lambang kebenaran. Para tetua adat berkumpul dan memutuskan untuk membangun pendapa suci di sisi telaga. Bukan sebagai tempat pemujaan, tetapi sebagai monumen peringatan cinta Sri Tanjung dan Sidapaksa. Monumen itu sederhana, dikelilingi tanaman melati, dengan prasasti batu yang bertuliskan, "Di sini cinta tidak berakhir, tetapi berubah menjadi keharuman abadi." Sejak saat itu, wilayah Banyuwangi menjadi dikenal, bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi karena roh ceritanya yang dalam. Setiap anak diajarkan kisah Sri Tanjung, dan bagaimana ia memilih mati dalam kesucian daripada hidup dalam fitnah. Setiap suami diingatkan untuk tidak meragukan cinta seorang istri hanya karena kabar angin. Dan setiap raja diingatkan bahwa kekuasaan tak bisa membeli cinta sejati. Bahkan para perantau yang pergi jauh dari Banyuwangi membawa kisah ini sebagai bagian dari identitas. Di tanah-tanah baru, mereka mendirikan komunitas, membawa budaya, dan mengenalkan nama Banyuwangi dengan kebanggaan. "Dari mana asalmu?"
tanya seseorang. Dari Banyuwangi, jawab mereka, dari tanah yang harum karena cinta yang suci. Kisah Sri Tanjung pun menyebar, ditulis dalam buku, dinyanyikan dalam tembang, dimainkan dalam wayang, dan bahkan dijadikan tarian sakral yang hanya dibawakan pada hari-hari khusus. Dalam setiap gerakan tari ada langkah Sri Tanjung, dalam setiap irama gamelan ada tangis Sidapaksa, dan dalam setiap alunan sinden ada harapan bahwa cinta seperti itu masih mungkin terjadi di dunia ini. Banyuwangi berubah menjadi kota yang tak hanya besar dalam wilayah, tapi juga dalam makna. Orang-orang dari luar datang untuk belajar tentang nilai-nilai di balik nama itu. Dan ketika mereka berdiri di tepi telaga, mencium aroma bunga, mereka pun tahu, tempat ini dijaga bukan oleh tembok, tetapi oleh kesetiaan. Berabad-abad telah berlalu, namun nama Sri Tanjung dan Sidapaksa tetap hidup dalam ingatan rakyat Banyuwangi. Kisah mereka bukan sekadar legenda masa lalu, tetapi telah menjadi akar budaya dan nurani bagi masyarakat di ujung timur Pulau Jawa. Di setiap sekolah, anak-anak mempelajari cerita ini dalam pelajaran bahasa dan budaya. Di rumah-rumah, orang tua masih menuturkannya sebagai dongeng sebelum tidur, dengan pesan sederhana namun mendalam. Jangan pernah menyakiti orang yang mencintaimu dengan tulus. Dan jika kau mencintai seseorang, cintailah sepenuhnya, dengan hati bersih dan percaya. Pemerintah daerah pun menjadikan kisah ini sebagai simbol dalam lambang, festival, dan semboyan kota. Festival Sri Tanjung digelar setiap tahun, menampilkan seni tradisional, drama kolosal, dan tarian rakyat yang menggambarkan kisah tragis namun indah itu. Para perempuan muda yang mengikuti kirab budaya memakai kebaya putih dan membawa bunga melati, simbol kesucian hati Sri Tanjung. Sedangkan para lelaki memakai ikat kepala dan sarung khas, menggambarkan Sidapaksa yang gagah namun penuh penyesalan. Di tengah festival itu, diarak kendi air telaga suci yang diberkati, melambangkan Banyuwangi yang menjadi nama dan nyawa kota ini. Namun lebih dari sekadar perayaan, kisah ini mengajarkan nilai-nilai luhur yang tak lekang oleh waktu, tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan oleh godaan, tentang pengorbanan yang menuntun pada pengampunan, dan tentang kebenaran yang pada akhirnya akan terungkap, tak peduli seberapa gelap dunia menutupinya. Telaga tempat Sri Tanjung menghilang masih ada hingga kini, dijaga dan dilestarikan. Dikenal sebagai Telaga Sri Tanjung, airnya tetap jernih dan bunga melati masih mekar di sekitarnya. Konon, bagi siapapun yang mandi di air itu dengan hati ikhlas, jiwanya akan menjadi lebih ringan dan hatinya lebih jernih. Banyuwangi bukan hanya kota, ia adalah simbol. Ia adalah pengingat bahwa dari air mata dan fitnah bisa lahir nama yang harum dan abadi. Dan di balik setiap hembusan angin dari telaga itu, bisikan lembut masih terdengar. Cinta sejati tidak butuh pengakuan. Ia cukup menjadi keharuman yang tinggal selamanya di hati manusia.